Pernahkah Anda membayangkan, uang pajak rakyat menguap hingga 25 triliun rupiah setiap tahun, bukan untuk pendidikan, bukan untuk kesehatan, tapi untuk menyelamatkan bisnis batu bara. Hari ini, kita akan membongkar kisah ketika Purbaya murka, saat negara dipaksa tunduk pada skema subsidi paling gelap dalam sejarah energi Indonesia. Selamat datang di channel ini, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, ruang rapat Kementerian Keuangan sunyi. Sebuah laporan fiskal terbuka di meja Purbaya, memuat angka yang membuat napasnya tertahan, subsidi batubara menembus 25 triliun rupiah per tahun. Angka itu tak muncul sebagai subsidi langsung, melainkan tersembunyi dalam selisih harga dan kewajiban negara. Selama ini publik hanya tahu listrik murah, tanpa tahu siapa yang menanggung bebannya. Dan pagi itu, Purbaya sadar, negara sedang diperas perlahan. Subsidi ini disebut penjaga stabilitas energi. Namun di balik istilah manis itu, APBN menjadi bantalan risiko industri. Negara membayar selisih harga batubara agar pembangkit tetap untung. Bukan 1 tahun, tapi terus berulang. Dan tak ada batas yang jelas kapan harus berhenti. Purbaya menutup laporan itu dengan wajah tegang. Ia tahu, ini bukan kesalahan teknis. Ini adalah sistem, dan sistem itu sengaja dibiarkan. Harga batubara domestik ditetapkan jauh di bawah harga pasar global. Selisihnya ditutup negara melalui mekanisme kompensasi. Secara hukum tampak sah, secara moral sangat bermasalah. Negara menanggung kerugian agar korporasi tak goyah. Setiap kenaikan harga global, beban APBN ikut melonjak. Namun keuntungan tidak pernah mengalir ke rakyat. Ia berhenti di neraca perusahaan tambang. Inilah subsidi tanpa nama. Purbaya mulai mengurai benang kusut ini. Siapa yang merancangnya? Siapa yang menjaga agar tetap hidup? Dan mengapa selalu lolos dari sorotan? Akar masalah mengarah pada aturan turunan Omnibus Law. Pasal-pasal fleksibel memberi ruang tafsir luas. Harga bisa diatur, kewajiban negara bisa diperluas. Semuanya legal, tapi tak adil. Purbaya membaca ulang dokumen hukum itu. Tak ada pelanggaran terang-terangan. Namun disitulah bahayanya. Ketika hukum dipakai untuk menutup ketimpangan, ia sadar, ini bukan sekadar subsidi. Ini jebakan fiskal jangka panjang. Dan negara sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Dalam rapat lintas kementerian, Purbaya akhirnya meledak. Ini bukan kebijakan, ini pemaksaan. Katanya tegas. Angka 25 triliun menggema di ruangan itu. Beberapa pejabat menunduk, yang lain berpura-pura tenang. Alasan lama kembali diulang, listrik, stabilitas, rakyat kecil. Namun data menunjukkan subsidi tak pernah menyentuh konsumen langsung. Yang dilindungi hanyalah margin industri. Dan Purbaya tak mau lagi berpura-pura. Hari itu, sikapnya berubah. Dari teknokrat tenang menjadi penantang sistem. Dan sejak saat itu, tekanan mulai datang. Harga batubara bukan ditentukan pasar, melainkan kesepakatan. Kesepakatan yang selalu merugikan negara. Setiap ton batubara membawa kerugian fiskal tersembunyi. Namun keuntungan tercatat rapi di laporan keuangan swasta. Purbaya menyebutnya mafia kebijakan. Bukan kriminal jalanan, tapi pelaku berdasi. Mereka tak mencuri, mereka mengatur. Dan negara membayar tagihannya. Semakin ia membuka data, semakin jelas polanya. Ini bukan kebetulan, ini desain. Telepon mulai berdatangan. Nada ramah, pesan halus. Jangan gegabah. Ini sensitif, bisa guncang pasar. Semua meminta Purbaya mundur perlahan. Namun ia tahu, mundur berarti mengkhianati akal sehat. Subsidi ini akan terus membengkak. APBN akan terus berdarah. Dan rakyat akan terus dibohongi. Purbaya memilih diam di depan publik, tapi bergerak di dalam. Mengumpulkan data, menyiapkan pertarungan. Saat laporan itu bocor ke media, kehebohan tak terelakkan. Judul-judul besar bermunculan, subsidi batubara 25T. Publik terkejut, kemarahannya tumbuh cepat. Masyarakat mulai bertanya, mengapa subsidi BBM diperdebatkan, tapi batubara dibiarkan? Mengapa rakyat diminta hemat, sementara korporasi diselamatkan? Pertanyaan itu menghantam pemerintah. Dan di tengah badai itu, nama Purbaya mencuat. Sebagai simbol perlawanan, atau ancaman bagi kenyamanan lama. Investor mulai resah. Pasar membaca sinyal konflik internal. Namun justru disitulah posisi tawar negara muncul. Kebijakan lama tak lagi bisa dipertahankan. Purbaya mendorong perubahan harga acuan.
Subsidi harus dihentikan bertahap. Jika tidak, APBN akan runtuh pelan-pelan. Ini bukan pilihan, tapi keharusan. Negara dihadapkan pada dua risiko. Gejolak jangka pendek, atau kerugian permanen. Dan waktu terus berjalan. Penolakan datang dari berbagai arah. Ancaman kenaikan tarif listrik terus digembar-gemborkan. Namun audit menunjukkan subsidi batubara tak otomatis menurunkan tarif. Ia hanya mempertebal laba. Purbaya berdiri di garis depan. Menjelaskan dengan data, bukan emosi. Bahwa keberanian hari ini menyelamatkan masa depan. Dan ketakutan hanya menunda kehancuran. Dengar pendapat digelar terbuka. Nama-nama besar mulai disebut. Skema lama dipertanyakan di depan publik. Tak ada lagi ruang gelap. Tekanan politik memuncak. Namun dukungan publik menguat. Purbaya tak lagi sendirian. Narasi mulai berubah. Pemerintah akhirnya mengkaji ulang total kebijakan. Bea batubara, harga acuan baru, dan transparansi mulai dibahas. Subsidi tak lagi dianggap kewajiban mutlak. Negara perlahan mengambil kendali. Tak semua menang, tak semua puas. Namun arah sudah berubah. Dan itu yang terpenting. Subsidi 25 triliun kini tercatat sebagai pelajaran mahal. Bahwa kebijakan tanpa keberanian hanya menguntungkan segelintir. Purbaya mungkin marah, tapi kemarahannya menyelamatkan negara. Karena diam, ternyata jauh lebih mahal. Jika Anda merasa cerita ini membuka mata, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah besar yang tersembunyi di balik angka dan kekuasaan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.